Siapa di sini yang masih NT di jalur SNBP? Acungkan tangannya. Ya, buat teman-teman yang udah lolos di SNBP ya, jalur SNBP, selamat. Dan buat teman-teman yang belum rezekinya di SNBP, tentu saja itu bukan satu-satunya cara untuk masuk ke perguruan tinggi, karena masih banyak lagi jalur-jalur lainnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Salah satunya SNBT dan juga jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri itu banyak banget teman-teman. Nah, di konten ini aku bakal membahas salah satu jalur mandiri yang ada di salah satu perguruan tinggi negeri. Subscribe to my channel. Hai, hello guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, di konten kali ini sesuai thumbnail dan juga judulnya seperti yang kalian lihat, di sini aku mau informasiin mengenai jalur masuk ke perguruan tinggi, salah satunya di Universitas Negeri Semarang atau biasa disingkat UNES. Nah, ini ada salah satu jalur mandiri UNES, yaitu jalur mandiri prestasi. Mau tahu informasi lebih lanjutnya? Tonton terus video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasi di konten kali ini. Oke teman-teman ya, jadi untuk pembahasan ini itu jalur mandiri prestasi UNES. Nah, buat teman-teman yang masih pengen nyobain untuk daftar di Universitas Negeri Semarang, boleh banget ngikutin jalur prestasi ini. Apa sih Kak jalur prestasi ini? Nah, jalur prestasi ini yaitu jalur seleksi mandiri khusus UNES, dan ini khusus untuk yang memiliki prestasi ya. Itu prestasinya apa aja gitu Kak. Nah, ini tuh untuk prestasinya prestasi non akademik, jadi bukan yang akademik gitu. Nah, apa aja Kakak? Nah, salah satunya itu kejuaraan olahraga, kemudian juga seni, sains, dan prestasi keagamaan. Nah, seperti agama, salah satunya agama Islam gitu ya. Nah, buat teman-teman yang beragama Muslim atau Islam, teman-teman bisa banget pakai prestasi hafiz Quran ya. Teman-teman mungkin ada nih biasanya yang dari pesantren atau MA dan lain sebagainya, boleh banget kalau misalkan teman-teman hafal gitu ya. Kak, siapa aja sih yang bisa daftar gitu ya di jalur ini? Nah, teman-teman yang bisa daftar itu siswa SMA sederajat, mau MA, SMK gitu ya, pokoknya sederajat yang tahun seleksi terdaftar aktif gitu ya di kelas 12 ya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah teman-teman ya, dengan foto yang dibubuhi cap sekolah atau stempel basah gitu ya. Kemudian yang kedua, sanggup mematuhi etika dan lain pokoknya yang etika atau peraturan di Universitas Negeri Semarang gitu ya, termasuk membayar biaya pendaftaran seleksi ini, karena ini seleksinya berbayar teman-teman ya gitu, dan juga biaya UKT, uang kuliah tunggal. Nah, yang jadi poin plus di jalur ini, teman-teman bakal dapat kategori atau kelompok UKT rendah, yaitu UKT 1 dan juga UKT 2 teman-teman. Nah, untuk persyaratan khususnya ini banyak banget teman-teman ya. Kita satu-satu kita bahas ya, tenang aja. Nah, yang pertama, memiliki salah satu prestasi teman-teman ya, dengan adanya sertifikat gitu ya, dengan dibuktikan sertifikatnya gitu. Atau surat keterangan kalau misalkan nggak ada sertifikat dari dari prestasi yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, yaitu yang pertama diisi persyaratan boleh dibubuhi atau digunakan prestasi itu dengan persyaratan yang pertama, juara 1 sampai 3 ya
memperoleh sertifikat, piala atau medali ya, itu buktinya maksudnya emas, perak dan perunggu itu kan sampai juara 3 gitu ya. Minimalnya itu tingkat nasional dalam bidang yang tadi, olahraga, seni budaya, lomba mata pelajaran juga bisa, kemudian juga maupun agama ya yang diperoleh selama di SMA. Berarti di bawah itu nggak bisa teman-teman, karena hanya di SMA aja gitu. Yang selanjutnya, juara 1 memperoleh sertifikat, piala atau medali emas ya minimal tingkat provinsi. Jadi untuk tingkat provinsi ini bukan minimal lagi ya, itu harus juara 1 gitu ya. Kalau misalkan yang nasional itu masih dikasih toleransi untuk yang juara 1 sampai 3, sedangkan yang provinsi ini ya harus juara pertama gitu ya gitu. Dan dalam bidang yang tadi sama ya, bidang olahraga, seni budaya, dan lomba mata pelajaran maupun keagamaan yang tadi. Dan yang selanjutnya mempunyai keahlian atau bisa, jadi teman-teman bisa memakai yang nasional tadi yang pertama, yang kedua yang provinsi, cuman kalau provinsi itu harus juara yang pertamanya gitu. Nah yang ketiga yang sekarang itu mempunyai keahlian atau kemampuan luar biasa. Nah dibuktikan kemampuannya itu dibuktikan gitu dengan sertifikat atau surat keterangan juga gitu ya. Nah ini nih poin plusnya buat teman-teman yang agama muslim ya, boleh banget dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat hafal Al-Quran minimal 20 juz ya, 20 juz atau prestasi keagamaan lain. Jadi tidak hanya agama muslim saja, agama Islam saja, tapi agama lain juga boleh banget asalkan ada buktinya gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian juga penemu teknologi, kemudian juga hak cipta atau hak kekayaan intelektual atau HKI gitu ya. Kemudian juga dan lain sebagainya gitu. Dan itu tuh boleh individu ataupun kelompok, dan maksimalnya itu dalam satu kelompoknya 3 orang. Nah selanjutnya juara atau prestasi olahraga ya pastinya, karena olahraga itu karena ada jurusannya di UNES gitu ya, di fakultasnya gitu. Kalau misalkan teman-teman yang pernah ikutan kejuaraan olahraga boleh banget tuh ya. Juaranya itu untuk cabang olahraga nomor perorangan maupun tim, jadi boleh perorangan atau individu dan juga tim gitu. Yang diselenggarakan oleh, nah ini ada persyaratannya, yaitu yang diselenggarakan oleh KONI, kemudian juga kementerian gitu ya, kemudian juga O2SN juga tuh bisa teman-teman ya, atau cabang olahraga dan merupakan kejuaraan resmi gitu ya, yang resmi aja, resmi aja. Kemudian surat pengantar oleh individu organisasi induk ya, oleh induk organisasi olahraga. Jadi harus ada surat pengantarnya. Selanjutnya nih teman-teman masih banyak, jadi tenang aja Pak. Ini ada beberapa gitu ya. Jadi teman-teman boleh memilih kalau misalkan prestasi teman-teman ada yang kemasuk di beberapa macam prestasi yang bisa dipakai di pendaftaran ini gitu ya, boleh banget. Nah selanjutnya yaitu juara atau prestasi seni gitu ya, di seni, teknologi, kemudian juga bidang musik ya seninya, yang juga vokal, tari, yang lain sebagainya gitu, boleh banget ya. Penulisan baca puisi puisi gitu ya, dan lain sebagainya yang gitu-gitu. Kemudian juga programmer ya, teknologi, pokoknya yang seni teknologi itu boleh banget ya. Itu boleh banget untuk juara untuk kelompok atau ya, maksimalnya itu kalau kelompok 6 orang ya, kayak teater gitu-gitu. Teman-teman kalau pengen lebih rincinya lagi, teman-teman boleh banget kunjungi websitenya, pendaftarannya di linknya udah ada di deskripsi ya, kolom deskripsi gitu. Kemudian yang selanjutnya juara olimpiade ya, juara olimpiade yang diakui adalah juara yang bersifat perorangan atau kelompok juga bisa ya.
yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, Kemendag atau kementerian lain. Jadi ini minimalnya itu kementerian ya gitu yang ngadainnya. Jadi yang resmi aja gitu ya, yang ngadain perlombaannya, olimpiadenya gitu ya. Nah selanjutnya juara lomba keagamaan ya, juara MTQ lain sebagainya gitu, atau agama lainnya juga. Nah kemudian ya prestasi kejuaraan lain yang terdaftar pada laman Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas ya gitu. Nah kalau teman-teman punya dan udah terdaftar di sana, boleh banget, itu sepertinya berpeluang banget gitu ya buat teman-teman. Nah gitu. Dan ini tuh tahun lalu kayaknya nggak ada deh ya buat pilihan ini gitu ya. Nah buat tahun ini tuh ada yang spesialnya. Apa sih Kak gitu ya? Yang spesialnya itu calon mahasiswa yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris OSIS, itu bisa dipakai ya, mendapatkan nilai tambahan yang udah menjabat, yang pernah menjabat gitu ya, jadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris, itu jadi nilai tambahan gitu teman-teman. Kita masuk ke biaya pendaftarannya. Biaya pendaftarannya berapa sih Kak? Ya, buat biaya pendaftarannya itu ada di Rp300.000 teman-teman ya. Nah, kalau Rp300.000 itu buat teman-teman yang pilih satu rumpun saja, baik itu Soshum ataupun Saintek gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman campuran di antara Soshum dan Saintek itu, pembayarannya di Rp350.000. Dan untuk ada tambahannya untuk uji keterampilan. Nah ini bagi prodi seni dan juga olahraga, karena itu ada tesnya gitu ya, ujian keterampilannya gitu. Nah itu dikenakan biaya Rp150.000. Nah untuk tahapan seleksinya teman-teman sekarang udah dibuka ya, pendaftaran online-nya itu dari tanggal 27 Maret ya sampai di 28 Juni. Jadi masih lama, cuman makin lama pastinya makin banyak saingannya gitu ya. Gitu. Dan teman-teman bisa cek sendiri lah di websitenya buat timelinenya gitu ya. Dan ini tuh ada tesnya teman-teman, gak hanya cuman ngelampirin prestasi aja, nanti ada tesnya. Yang pertama itu pastinya ada seleksi dokumennya dulu, dokumen prestasinya. Nah kalau misalkan lolos tuh di diseleksi dokumen gitu ya, nanti bakal masuk ke seleksi tahap pertama. Yaitu tahap pertama itu ada ujian tes tulisnya ya, tapi di UNES teman-teman. Jadi ada tesnya itu harus ke UNES gitu. Dan juga kalau misalkan lolos di tesnya, ada di tes tulisnya, nanti bakal ada tes wawancara di UNES juga gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan teman-teman memang punya prestasi yang tadi disebutin, pastinya itu bakal berpeluang banget buat teman-teman gitu. Karena nggak semua orang punya prestasi yang bagus gitu di luar akademik. Gitu mungkin teman-teman buat informasinya. Semoga bisa membantu, bisa menambah referensi teman-teman. Nah buat program studinya apa saja kakak, boleh dicek aja di websitenya, banyak banget, lebih dari 70 kalau nggak salah ya prodinya. Nah gitu teman-teman, jadi teman-teman bisa pilih prodi-prodi favorit atau prodi-prodi yang teman-teman akan pilih gitu. So mungkin segitu buat konten kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih mengejar perguruan tinggi yang kalian mau gitu ya. Semoga membawakan hasil yang terbaik buat teman-teman semua. Mungkin segitu, see you next time, bye bye.